Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kita kembali lagi di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh dipertemukan melalui tayangan ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati di dalam ibadah ini, baik yang ada di rumah-rumah dan juga yang ada di sini. Tuhan memberkati kami dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom shalom dari Allah turun ke atas kita semuanya, sehingga Tuhan memberkati kita. Haleluya. Shalom shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekali lagi katakan shalom shalom. Shalom shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom shalom, diberkatilah kamu sekarang. Katakan shalom shalom. Shalom shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan dan yang penuh dengan kemuliaan. Satu suara kita nyatakan bahwa kebesarannya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Yeay. Kita tepuk tangan bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Ayo kita yang di rumah, kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita sama-sama katakan, yeay. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Kita akan satukan hati, satu suara
serangga jagat raya ini. Dia adalah pencipta alam semesta. Haleluya. Yeay. Kita tepuk tangan bersama. Tuhan Allah kita dahsyat. Dia datang dan bertahta. Dia kuat dan berkuasa. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, yang mencipta semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah yang bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hey, haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita sama-sama katakan, melukis cakrawala. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Jalan-jalan kebenaran. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah yang bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, pujian belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah yang bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Dia mematahkan setiap belenggu dan mujizat akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kemuliaannya yang lebih dalam lagi. Haleluya. Setiap kehidupan kita akan dihiasi dengan kemurahan yang luar biasa. Tuhan merancangkan kepada setiap kita masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menyiapkan berkat yang luar biasa melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap firman boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi berkat bagi kami dan juga bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Shalom. Kami ucapkan selamat pagi jemaat Tuhan. Kiranya Bapak Ibu semua keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Tidak kekurangan satu hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Pada pagi hari ini, pada minggu ini, kita akan belajar, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Saya kasih tema, Allah itu baik. Walaupun keadaan tidak baik, tetap Tuhan itu baik buat kita semua. Bahkan sungguh sangat baik. Kebaikannya, Dia berkorban, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap kita mendapatkan pengampunan, mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan di dalam Nahum pasal pertama ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian, tempat pelarian, tempat kita bernaung, tempat kita berlindung, tempat kita berseru. Di saat ada badai, kita ada di dalam tangannya, di dalam kuasanya. Karena sekali lagi, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Makanya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, teruslah berlindung pada kuasa Tuhan. Berlindung di dalam kapas sayapnya. Karena Dia mengenal. Namanya mengenal itu paham betul, mengerti betul, sedetil dalam kehidupan setiap orang yang berlindung kepadanya. Apapun yang dialami, apapun yang dipergumulkan, apapun yang sedang dialami dalam hatinya, dalam rohnya, Dia mengenal. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tuhan itu baik. Ia melindungi umatnya waktu mereka susah. Ia menjaga orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Berbagailah Bapak Ibu sekalian, jika iman Bapak Ibu sekalian semakin teguh untuk berharap, berlindung kepada Tuhan, Dia mengenal dalam kehidupan kita. Yeremia 33:11 dia berkata, akan terdengar bagi suara kekirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil persembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan.
Biarkan Bapak Ibu sekalian, kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memulihkan bangsa kita, memulihkan perekonomian, memulihkan tatanan yang ada. Karena terjadinya COVID ini, tatanan gereja berubah, tatanan bangsa, pemerintahan berubah. Kita juga banyak berubah dari setiap program-program yang kita jalankan. Namun satu hal, sekali lagi firman Tuhan berkata, Aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita jangan takut berpengharapan. Kita percaya, terus kita katakan firman Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita, dan itu pasti akan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, buktinya apa? Tuhan itu baik. Apakah saat ini semua berjalan lancar? Kita sehat, keuangan menumpuk, harta melimpah, itu baru disebut Tuhan itu baik? Tidak Bapak Ibu sekalian. Salah satunya buktinya Tuhan itu baik dalam hidup kita, dibuktikan Dia menyelamatkan hidup kita. Itu yang utama, kebaikan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini salah satu bukti dari kebaikan Bapa di sorga di dalam kehidupan kita. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu karena oleh iman kita kepada Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita, tapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang menegakkan diri. Seperti Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita terus beriman dan punya iman. Bukan percaya diri, tapi percayakan janji Tuhan. Percaya pertolongan Tuhan. Percaya pekerjaan Tuhan, percaya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah mengasihi kita semua. Itu sebabnya Ia menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagi setiap kita yang percaya pada Yesus, keselamatan itu bukanlah hasil usaha manusia, tapi itu usaha Tuhan sendiri. Untuk menyelamatkan, untuk mengembalikan pada posisi semula dalam kehidupan manusia. Itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal ini, Bapak Ibu sekalian. Kita mau dibebaskan. Kata diselamatkan, kata zozo, yang membebaskan, mengamankan, menyembuhkan, melestarikan. Jadi Tuhan itu menyelamatkan roh, jiwa, tubuh kita dari hukum dosa. Hukum dosa adalah upah maut. Namun kasih karunia Bapak Ibu sekalian menyelamatkan kita semua. Karena kita tahu semua orang telah berbuat dosa. Gambar diri Tuhan rusak. Kalau kita bicara pribadi, keluarga, keuangan dan lain-lain,
keselamatan, meliputi pengampunan. Kita diangkat menjadi anak, bahkan dijadikan umat pilihan Tuhan. Secara tidak sadar Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, adalah pilihan Allah, umat pilihan Allah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan. Lalu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukti kebaikan Bapa di surga, kebaikan Tuhan, bukan hanya Dia menyelamatkan kita, namun yang kedua, Dia juga menyembuhkan penyakit kita. Luar biasanya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan nyiapkan bilurnya. Berarti kita satu kali bisa mengalami yang namanya penyakit itu. Namun kita percaya Tuhan tetap menyembuhkannya. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas salah. Tapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa Bapak sekalian? Karena akibat dosa ada sakit penyakit, ada kemiskinan, ada pembunuhan, hidup susah. Itu akibat daripada dosa yang ada di dunia ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kebaikan Tuhan, Dia menyelamatkan kita, dan kedua Dia menyembuhkan kita, dan yang ketiga ini, Dia sebagai Bapa mendidik kita sebagai anak. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat ini ditulis dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai ke 7. Sekali lagi, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Maka ada perintah, didiklah anakmu, maka Ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Seperti dalam Amsal 29 ayat 17.
Amsal 13:24 dia berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya, ia mengajar dia pada waktunya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sekali lagi Tuhan kita itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu membalas dan penuh kehangatan amarahnya. Tuhan itu membalas pada para lawannya dan pendendam pada para musuhnya. Namun di balik itu, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia mengarkik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basam dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Tuhan Allah tak mempunyai saingan. Orang yang melawannya pasti mendapat hukuman. Dengan sangat murka ia membalas dendam kepada mereka. Memang Tuhan tidak cepat marah, tapi juga sangat berkuasa, sehingga barang siapa berbuat kesalahan tak akan dibebaskannya dari hukuman. Di mana Tuhan berjalan, di situ timbul topan. Di tempat kakinya menginjak, di situ debu menjadi awan. Ia mengancam laut dan mengeringkannya. Segala sungai dijadikan habis airnya. Gunung Karmel dan padang-padang di Basam menjadi gersam, dan di Libanon layulah segala kembang. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih, namun Dia tidak melepaskan, tetap menghukum orang yang bersalah kepadanya. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dengan kebaikannya kita diselamatkan. Pemberontakan kita tidak diperhitungkan lagi. Kesalahan kita sudah tidak dihitungkan lagi. Bahkan kita dibasuh menjadi seputih bulu domba, dan kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya pagi hari ini, di minggu pagi ini, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kudus kepadamu, dan memberikan kasih karunia dan memberikan damai sejahtera. Keluar masukmu di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di kotamu, di bangsamu, engkau diberkati. Ketika engkau mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka engkau dijadikan kepala bukan ekor. Kau tetap naik tidak turun, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih Tuhan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan besar Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Tuhan memberkati. Kita terus berdoa sampai ketemu di Gereja Kalvari. Tuhan memberkati. Shalom.